يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warnani begitu ya? Iya, ada 5 macam. Itu ternyata betul. Ada bangun malam dengan tahajudnya, ada puasanya, ada baca Qur'annya, ada suhbatus salihin, bersahabat dengan hamba-hamba soleh. Itu obat semua itu. Obat hati, obat penyakit hati. Ya, semacam ini ya hadirin rahimakumullah. Makanya peringatan-peringatan, apalagi di bulan ini Rabiul Awal, banyak sekali peringatan-peringatan Maulid Nabi ya. Entah silakan. Oh, itu sangat manfaat. Pokoknya kalau orang itu gampang datang kepada acara-acara peringatan-peringatan apapun, oh insya Allah sehat dia. Sehat dia. Tapi kalau sudah berat, wah ini penyakitan orang itu ya. Sakit dia. Nah, kadang-kadang bukan cuma berat saja Pak. Sudah nggak mau, berat, nggak setuju, menghina lagi. Ya Allah, acara semacam itu ya. Nah itu penyakit itu. Makanya adzkar atau dzikra itu peringatan. Ya, kalau peringatan Maulid Nabi bahasa Arabnya dzikra, atau memperingati lahirnya Nabi itu dzikra Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau al-ihtifal dzikra Maulidin Nabi. Acara memperingati Maulid Nabi. Kata-kata dzikra itu artinya peringatan. Itu di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa mau'izatu wa rahmatun wa dzikra lil mu'minin. Surah apa itu? Surah Hud. Ya, dzikra peringatan lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Dan peringatan itu bermanfaat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini ayat Quran. Sehingga mengadakan acara peringatan itu Al-Quran. Makanya saya menjadi aneh kalau ada orang Islam tidak mau dengan peringatan itu. Mau maulid, mau Isra Mi'raj, mau apa saja ya. Dari bulan ke bulan dalam 1 tahun itu. Ya saya jadi bingung kalau terus dia tidak mau Pak. Kenapa tidak mau? Ustaz. Hadirin rahimakumullah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Iya. Peringatan itu sangat bermanfaat. Makanya adakan terus. Saya sering menyampaikan kumpul, ada nasihat, ada dzikir, gitu kan? Atau ada acara apa saja, Pak? Mana ada kehamilan, bikin acara 4 bulan, 7 bulan, gitu kan? Itu dzikra semua itu. Dengan zikir-zikir baca Quran yang dibaca, itu ada pengaruh. Zikir, apa sudah dibahas apa belum di sini Pak? Itu pasti ada pengaruhnya besar. Jadi kita membaca itu zikir, ini pengaruh. Dipengaruhi, tubuh kita dipengaruhi. Terutama yang batin. Jadi orang kalau banyak zikir, insya Allah sehat dia. Bahkan lahir batin Pak. Sehat. Tapi kalau sudah jauh dari zikir, ya, Masya Allah, tidak ada pembersihnya, tidak ada obatnya. Itu ada pengaruh itu. Apalagi zikir-zikir ini, dia membiasakan dengan sekian banyak bacaannya, Pak. Wah itu seolah dengan zikir itu menyatu di tubuh kita. Makanya kenapa orang diracun nggak mempan, dibakar tidak mempan, betul? Iya bisa, ini diberikan oleh Allah. Abu Darda itu 40 kali diracun oleh pembantunya, oleh khadimahnya. Khalid bin Walid, kalau Abu Darda ini nggak tahu kalau diracun. Kalau Khalid bin Walid sengaja makan racun karena ditantang oleh orang Nasrani. Kalau engkau betul-betul apa yang kau katakan itu benar dari nabimu, kalau nabimu benar,
bahwa Tuhannya akan menyelamatkan dengan bacaan itu dari racun. Coba, ini racun, kata orang Nasrani pada saat itu kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu berpikir, kalau enggak saya coba di hadapan orang ini, Islam akan direndahkan. Nabi akan direndahkan. Lama-lama Allah dihina. Nah, coba ambil itu racun. Ada satu bungkusan, ada makanan racun, dikasih tahu lagi. Ambil itu racun. Saya baca dalam kitab Syarah Ratibul Haddad ya. Ambil racun. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dimakan, Pak. Tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa, hanya keringat. Hanya keluar keringat dia. Keringetan ya, orang keringetan ya iya mungkin makannya pedes. Keringetan ya. Tidak ada pengaruh apa-apa, itu racun. Malu akhirnya orang Nasrani itu. Ya pada saat itu satu riwayat ya. Iya makanya ya cuma ya jangan terus dia didemonstrasikan. Ini apa-apa kadang-kadang kadikjayaan itu dikit-dikit demonstrasi gitu kan ya. Wah ada kehebatan apa ke demonstrasi. Kalau demo itu Pak, wah itu hati-hati pikirannya apa. Kalau Khalid ini ditantang, betul kan? Ya dia tidak coba-coba, tidak demonstrasi, dia dengan keyakinannya dan zikir Bismillahirrahmanirrahim itu sudah menyatu di tubuhnya. Makanya Pak, jangan sampai ini mumpung ingat saja ya keluar dari pembahasan kitabnya ini. Ya, jangan sampai kita makan kecuali baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita minum, jangan sampai lupa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi. Walaupun satu kali, apalagi lebih. Insyaallah ya, andai kata ada bahaya, selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga enggak mungkin bohong ini. Ya cuman jangan sampai seperti yang terjadi juga kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa dalam suatu riwayat diceritakan pernah sakit. Nabi Musa pernah sakit. Nabi tapi manusia biasa kan. Kemudian setelah dia mengalami sakit penyakitnya ini, Allah mewahyukan kepadanya, wahai Musa, datanglah malaikat Jibril, malaikat pada Nabi Musa, bahwa obatnya berada di suatu goa. Ada tanaman di situ, ada tumbuh-tumbuhan di situ. Cuman tumbuh-tumbuhannya ini nggak dikasih tahu apa namanya, Pak. Oh, kalau tahu itu dicari sekarang itu, Pak. Ya, cuman tumbuh-tumbuhan aja. Jadi dikasih tahu di goa itu ada tumbuh-tumbuhan, itu obatnya. Datang Nabi Musa ke goa itu. Kemudian ditemukan tumbuh-tumbuhan itu. Ya betul, dia dimakan. Nah, dari tumbuh-tumbuhan itu dimakan. Sembuh itu sakitnya. Penyakitnya sembuh, disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehat, sekian lama sehat-sehat. Setelah sekian tahun muncul lagi penyakit yang sama, kambuh gitu ya. Masih ada lagi nih penyakit yang sama ini masih. Kambuh lagi dia. Datang lagi ke gua itu. Cari tumbuh-tumbuhan yang dulu itu. Menjadi penyebab kesembuhannya. Betul dapat ada. Dimakan, enggak sembuh. Nah, ya. Pertama sembuh, kedua kalinya enggak sembuh, Pak. Akhirnya bertanya, munajat kepada Allah, ya Rabb, ini bagaimana ya Rabb? Penyakitnya sama, yang dimakan sama, obatnya sama, tempatnya sama, tapi tidak sembuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya wahai Musa, dulu engkau datang pertama itu atas perintahku. Kau datang karena aku. Sekarang kedua kalinya kau datang karena nafsumu. Iya beda. Pak di sini beda. Nabi Musa, Nabi. Lah coba datang pertama perintah Allah. Ya betul karena Allah dia datang. Ya Allah berhak untuk menolong. Nah sekarang datang. Ya sudah bukan karena Allah, karena sudah tahu, sudah berilmu, sudah apalagi mungkin ya seandainya kita Pak, tapi ini bukan Nabi Musa ya. Bisa jadi ada pikiran semacam ini,
dulu disembuhkan di situ, sembuh dah. Sudah tidak ada Allah. Nah ya, masuk ya ini ya. Ya Pak. Ya Allah ya. Jadi ada adwiyatun nafi'ah, ada obat yang sangat bermanfaat. Ya, makanya kita berobat ke dokter, kemanapun tempat obat, pengobatan. Ya jangan lupakan Allah, kan begitu Pak. Minum obat, minum jamu. Ya soal merasa yakin, pokoknya dengan obat ini saya yakin akan sembuh. Tapi ini kan belum ada Allah ini Pak. Mestinya dengan sebab obat ini Allah akan menyembuhkan saya, pasti akan menyembuhin saya. Makanya ya bagus kalau kita mau ke dokter itu wudhu dulu, sholat 2 rakaat, mengaduk kepada Allah, ya Allah mau berobat. Iya. Ya Allah bimbing, ya Allah hidayahkan, ya Allah jadikan wasilah perantara ini sehat sembuh, dokter tepat apa yang mereka lakukan itu ya. Ini kadang-kadang ada cerita, Bu itu pengobatan di sana bagus. Ada kan kadang begitu, pengobatan di sana bagus. Iya, itu orang itu yang cerita kepada saya, dia keliling dunia berobatnya. Wah, nggak sembuh. Datang ke tempat itu langsung sembuh. Bagus itu di sana itu. Wah, semangat pengen ke sana, Pak. Semangat sekali. Wah, ke sana itu. Sudah ditinggal Allah ini. Ya kan? Nah, ini berhati-hati yang demikian, hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang kita cuma lupa. Iya. Kadang-kadang kan begitu, Pak. Masalah penyembuh itu Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, itu prakarsa Allah. La syafi illa anta. Ya, tidak ada penyembuh kecuali engkau. La syifaa'a illa syifaa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau ya Allah. Itu kan doa kita itu. Nah, jadi kalau kadang-kadang orang Pak berobat, dia keliling kemana-mana, sekian tempat sudah didatangi, ketika dia cuman ya minta bawa air kepada seorang hamba yang saleh, dia bawa air, didoain, diminum, sembuh dengan obat-obat yang mahal-mahal, pengobatan yang mahal-mahal tidak sembuh, hanya air sebotol ya. Dengan sedekahnya kepada hamba saleh itu seberapa sih? Allah sembuhkan. Nah inilah urusan Allah. Tapi bukan berarti memang ya betul tidak mengecewakan usaha-usaha sebelumnya, itu tidak Pak. Jadi orang sakit sembuh itu hanya kepergian, proses dia menuju kepada sembuh. Orang sakit, ini sembuh, ini sakit. Dua-duanya Allah ciptakan. Sakit makhluk, sehat makhluk. Itu kan? Diciptakan oleh Allah. Waktunya sakit, sakit atas kehendaknya. Waktunya sembuh, sembuh atas kehendaknya. Lalu kita tidak boleh diam, harus berjuang, berusaha. Ada ikhtiar. Pada saat ikhtiar datang ke sini tidak sembuh, datang ke sini tidak sembuh, datang ke sini tidak sembuh. Ketika datang ke sini ternyata sembuh. Nah, ini tidak berarti sia-sia, ini tidak Pak. Ini ikhtiar. Kesembuhan yang terjadi ini karena sebab ikhtiar itu, kesabaran itu tadi yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu Pak. Ya jadi jangan sampai ya saya berobat cuma begini di sini langsung sembuh. Ya pengobatan itu mah. Ini kadang-kadang merendahkan ya. Malah menghina dan sebagainya. Jangan. Tidak pantas kita orang beriman semacam itu. Baik, kembali lagi kepada amradil qulub. Penyakit hati. Ya. Peringatan-peringatan itulah yang akan menjadi obat daripada penyakit hati itu. Thumma innahu inistathara min qalbika inda istish'arika annallaha yaraka haya'un yamna'uka an mukhalafatihi wa yahmiluka ala tashmiri
fi ta'atihi fa indaka syai'un min haqa'iqil muraqabati. Kemudian innahu inistathara min qalbik. Kalau kita merasakan ada pengaruh di hati kita. Ya ini ada orang yang bisa merasa, Pak. Yang dulunya dia jarang sholat, sekarang rajin sholat, kan pasti merasa. Betul. Ya dulu, wah yang namanya judi misalnya. Oh judi apa yang tidak pernah dia coba, sekarang tidak. Ya pasti merasa dia. Nah ini namanya istathara min qalbik. Sudah ada pengaruh di hati kita. Sudah diobati hatinya. Indastisyarika, kita sudah banyak merasa. Annallaha yaraka, sungguhnya Allah melihat kita. Sudah banyak merasa ini. Oh Allah melihat kita. Hayaun yamna'uka, di situ ada rasa malu yang mencegah kita an mukhalafatihi, untuk menentang Allah. Malu kita. Ya kalau nggak sholat malu, itu ada kadang-kadang orang cerita, ketika cerita semacam itu menangis dia. Aduh Pak, saya dulu nggak tahu jadi orang apa saya dulu, kelam gelap, ya suram, apa yang tidak saya lakuin. Ya Allah ya. Kemudian ya begitu dia sekarang taubat. Ya mudah-mudahan tidak riya apa yang dia ceritakan. Ya saya kalau udah ketinggalan sholat berjamaah sekali saja sedih rasanya saya. Nah, kadang begitu Pak. Dia ikhlas bercerita semacam itu. Memang betul-betul diri dia menangis dia. Menangis. Kenapa? Teringat kesalahan yang dulu. Apalagi Allah masih memberikan kesempatan untuk taubat. Coba lihat orang yang tidak dikasih kesempatan taubat itu. Nangis dia, merasa dia. Mungkin dalam sujudnya. Bahkan mungkin pernah dengar cerita Pak. Yaitu ada seorang ulama besar. Ya ada seorang. Yang ahli dosa. Orang ini ahli maksiat. Bahkan sekujur tubuhnya itu tatoan semua. Maksiat mana yang tidak dia lakukan. Ya sekalipun masih relatif muda. Ya kemudian dia entah hidayah Allah di mana dia dapati, dia tobat. Ya, dia tobat. Nah, kemudian minta bimbing tobatnya itu kepada seorang ulama. Wahai Pak Kiai, tolong bimbing saya mau tobat. Pak Kiai bimbing saya mau tobat. Saya mau tobat. Semula oleh Kiai ini kurang dihiraukan. Karena ingin mengetahui kesungguhan taubatnya itu sampai di mana. Ternyata betul dia terus menerus meminta semacam itu. Ya. Kemudian sampai orang ini memeluk kiai ini sambil menangis. Di bahu kiai ini sambil menangis. Bimbing saya mau taubat. Nah disinilah seorang kiai ini mengetahui bahwa dia memang betul-betul mau taubat. Dia ditanya. Kalau engkau betul mau tobat, saya minta cuma 2 macam. Ini berkenaan dengan Rabiul Awal ini, dengan Maulid. Ya, jaga salat dan sholawat. Itu yang diminta oleh kiai ini. Salat dan sholawat. Wah, dia cuma jaga betul salat itu Pak. 5 waktu berjamaah di masjid. Terus ya. Dan sholawat, amalannya sholawat. Terus sebanyak mungkin sholawat. Akhirnya sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca sholawat akan diampuni dosanya oleh Allah. 3 kali sehari di hari itu diampuni dosanya. 3 kali di malam hari di malam itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekian banyak sholawat yang dibaca. Makanya orang sholawat itu istighfar. Orang istighfar belum tentu sholawat. Karena orang istighfar tidak ada sholawat kepada Nabi. Tapi sholawat kepada Nabi diampuni dosanya. Berarti istighfar dia. Dia baca sholawat. Sholat ke masjid. Dia tobat. Yang terjadi apa yang terjadi? Hadirin rahimakumullah. Beberapa bulan kemudian
Beberapa bulan kemudian seorang kiai ini datang ke suatu masjid yang dekat orang tersebut tadi, yang tempat orang itu taubat. Tapi hanya kebetulan saja memang ada acara gitu ya. Nah, kemudian dia teringat dulu pertemuannya dengan orang tersebut di masjid itu. Beliau tanya, kiai ini tanya, kemana orang itu? Ada orang itu, ya Rasulullah, pengurus masjid, tidak ingat. Begitu dia kasih tahu ciri-cirinya, dia tuh begini, baru ingat itu ada seorang pengurus bercerita, oh iya Pak Kiai, sudah seminggu yang lalu dia itu meninggal. Meninggalnya di masjid ini dalam keadaan sujud berjamaah salat subuh. Subhanallah. Ya, husnul khatimah. Ya, meninggal dalam keadaan sujud salat subuh berjamaah. Begitu mudah meninggalnya. Dan coba meninggal dalam sujud belum tentu, Pak. Ya, orang yang banyak zikir, banyak salat belum tentu, tidak ada yang tahu, Pak. Kiai, ulama, mubaligh, ustadz, dai belum tentu tidak tahu. Betul. Meninggal dalam sujud, kenikmatan itu pasti menurut zahiriyahnya tanda itu kita menyaksikan orang semacam itu husnul khatimah. Sekalipun husnul khatimah itu ada 3 macam ya. Ada am, ada khas, ada khusus, ada khasul khusus ya. Ya, ada khusus, ada khasul khusus ya. Ada husnul khatimah am itu umum itu ya, orang meninggalnya ya dia beriman, dia bertakwa, dia ahli ibadah, ya meninggalnya biasa. Ya dia ahli ibadah, dia pokoknya ya beriman, dia hamba yang baik. Ya. Wah, ini husnul khatimah umum. Ada lagi yang khusus. Husnul khatimah khusus itu yaitu jelas meninggalnya dalam ibadah. Ada meninggal pada saat khutbah Jumat, khotib. Betul. Ada meninggal dalam sujud. Tempo hari itu di daerah Karangtengah Ciledug, Pondok Rajak ya. Daerah Pondok Rajak. Itu imam tarawih, Pak. Imam tarawih begitu sujudnya kelama. Entah rakaat yang keberapa, sholat yang keberapa. Itu menurut orang yang cerita, saya takziah itu, saya datang. Cuman sudah dimakamkan, saya datang. Ya, suaranya nikmat benar, dia jadi imam. Ternyata entah sholat yang keberapa, sujud lama sekali. Ya, makmum bangun dari sujud, dia nggak bangun-bangun. Betul, terus itu sujud itu. Jadi saya membayangkan betapa dari berdiri sampai sujud berapa lama. Berapa detik? Betul. Dari berdiri, Pak. Sami'allahu liman hamidah. Itidal kan? Rabbana. Kemudian sujud. Allahu akbar. Tidak tahu kalau dia mau meninggal. Ternyata sujud tidak bangun lagi. Allah. Nah, ini ada orang meninggal semacam itu. Tempo hari ada seorang ustadzah dalam bacaan tahlil ya. Lagi tahlilan itu, baca Yasin ya. Iya, meninggal. Itu husnul khatimah khas atau khusus. Ya, husnul khatimah secara khusus. Ya, itu penghargaan Allah luar biasa. Ada lagi khusus ini, Masya Allah, ini para anbiya, para nabi, para siddiqin, para syuhada yang meninggal di medan perang dan sebagainya itu ya. Wah, itu bighairi hisabnya sudah jelas. Tanpa hisab. Ya. Ya. Akhirnya kalau kita merasakan sudah ada pengaruh di hati kita itu bahwa kita sudah merasa Allah melihat kita, kita malu untuk menentang Allah. Wa yahmiluka ala tashmir fi ta'atih, dan akan mendorong kita yang demikian itu untuk menyingsingkan lengan baju kita. Lebih semangat lagi kita untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Fa indaka syai'un min haqa'iqil muraqabati, maka pada saat itu berarti kita sudah memiliki sesuatu dari hakikat muraqabah. Tadi kan bab muraqabah ya, merasa diawasi, merasa diamati, merasa dipantau, merasa diperhatikan, merasa dikontrol itu. Nah, kalau kita sudah merasa semacam itu, ini ada muraqabah namanya ini.
ada rasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annal muraqabata min asyrafil maqamat wa arfa'il manazil wa a'lad darajat. Ketahuilah bahwasanya muraqabah itu paling mulianya kedudukan, paling tingginya kedudukan, arfa'il manazil wa a'lad darajat, dan paling tingginya derajat. Ya, muraqabah yang paling tinggi tentunya para nabi. Ya, kita pun insyaallah sudah sekian lama Allah rizkikan kita muraqabah ya. Cuman semakin banyak ya semakin tinggi, Pak. Wahia maqamul ihsan, itu adalah maqam ihsan. Ya, tempat kedudukan orang-orang ihsan. Al-musyaru ilaihi biqaulihi alaihi salatu wassalam, yang diisyaratkan dengannya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Seolah-olah engkau melihat Allah. Ka'annaka, kalau suruh lihat beneran dengan mata kita ya nggak mungkin. Tapi merasa melihat Allah. Wa illam takun fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekalipun kita tidak akan pernah bisa melihat Allah, kan kita yakin Allah yang pasti melihat kita. Ini sama dengan perkataan, hati-hati kita terlalu banyak sekaligus beribadah, nanti kita bosan. Ketahuilah bahwasanya engkau bisa bosan beribadah kepada Allah. Engkau bisa merasa bosan bersyukur kepada Allah, tapi Allah tidak akan pernah bosan bersyukur kepada kita. Bersyukur artinya berbuat baik. Ya, Allah tidak akan pernah bosan. Kita yang bosan. Wa kullu ahadin minal mu'minina yu'minu bi anna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Setiap orang dari orang mukmin pasti beriman